Sistem dispersi merupakan campuran antara fase terdispersi dan fase pendispersi yang bercampur secara merata. Zat yang digunakan untuk didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan media yang digunakan untuk mendispersikan disebut fase pendispersi. Berdasarkan zat pembentuknya, koloid dapat dibagi menjadi fase terdispersi dan fase pendispersi. Fase terdispersi yaitu suatu bagian dari koloid yang tersebar secara halus dalam sistem, dan fase pendispersi yaitu suatu bagian dari koloid yang menjadi tempat zat terdispersi menyebar. Dispersi koloid dapat terbentuk dari dispersi zat, cair atau gas dalam pendispersi zat, cair atau gas. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall yaitu terhamburnya cahaya ketika suatu benda disinari oleh seberkas cahaya. Yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan acak partikel mikroskopis yang dilarutkan dalam fluida. Yang ketiga ada absorpsi. Proses absorpsi terjadi karena partikel koloid memiliki luas permukaan yang besar, memungkinkan ion atau muatan menempel pada permukaannya. Keempat ada dialisis. Dialisis adalah proses pemurnian koloid dengan memisahkan ion pengotor menggunakan selaput semi-permeable yang memungkinkan ion pengotor terbawa air, sementara partikel koloid tetap tertahan. Homogenisasi adalah cara yang digunakan untuk membuat suatu zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid. Misal untuk membuat koloid emulsi seperti susu. Pada pembuatan susu, ukuran partikel lemak pada susu diperkecil hingga berukuran partikel koloid. Caranya, melewatkan zat tersebut melalui lubang berpori yang mempunyai tekanan tinggi. Apabila partikel lemak dengan ukuran partikel koloid sudah terbentuk, zat tersebut kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersinya. Sistem koloid dapat dibuat secara langsung dengan mendispersikan suatu zat ke dalam medium pendispersi. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mengubah suspensi menjadi koloid atau dengan mengubah larutan menjadi koloid. Cara tersebut dilakukan dengan mengubah ukuran partikel zat terdispersi, yaitu dengan cara kondensasi dan cara dispersi. Cara kondensasi merupakan suatu metode pembuatan sistem koloid dengan mengumpulkan larutan partikel sejati menjadi partikel berukuran koloid. Cara kondensasi yang pertama yaitu reaksi reduksi oksidasi, yaitu reaksi yang melibatkan bilangan oksidasi. Yang kedua yaitu reaksi substitusi, yaitu reaksi yang melibatkan pertukaran ion di dalamnya. Yang ketiga yaitu pengganti pelarut, digunakan untuk mempermudah pembuatan sistem koloid yang tidak larut dalam suatu pelarut tertentu. Yang keempat ada reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis adalah reaksi kimia yang terjadi antara suatu senyawa dengan air. Pada pembuatan koloid melalui reaksi hidrolisis, suatu larutan yang berupa garam direaksikan dengan air sehingga dihasilkan sistem koloid. Yang kelima ada reaksi pengendapan. Melalui reaksi pengendapan dilakukan dengan cara menggabungkan atau mencampurkan dua macam larutan elektrolit sehingga menghasilkan endapan yang berukuran koloid. Contohnya pembuatan sol AgCl. Sol AgCl dibuat dengan cara mencampurkan larutan AgNO3 encer dengan HCl encer atau NaCl encer. Yang pertama, peranan koloid dalam bidang industri. A. Industri farmasi. Koloid digunakan untuk membuat minyak ikan dan penisilin untuk suntikan. B. Industri cat. Koloid diterapkan dalam pembuatan berbagai macam cat. C. Industri kosmetik dan perawatan tubuh. Koloid juga digunakan dalam pembuatan pasta gigi dan sabun. D. Industri kebutuhan rumah tangga. Koloid juga dipakai untuk membuat sabun dan deterjen. E. Industri pertanian. Koloid juga dipakai dalam pembuatan pestisida dan inseksida. F. Industri makanan. Koloid dipakai untuk membuat keju, mentega,
susu, dan saus. Metode dispersi merupakan metode pembuatan koloid yang dilakukan dengan cara menghaluskan partikel suspensi menjadi partikel koloid. Ada 3 cara. Yang pertama, melalui cara mekanik, yaitu dengan menggerus partikel kasar menggunakan penggiling koloid. Yang kedua, yaitu Bussard-Predict, yaitu dengan menggunakan loncatan listrik pada logam dalam medium pendispersi untuk membentuk sol logam. Yang ketiga, ada peptisasi, yaitu dengan memecah partikel suspensi atau endapan menjadi koloid dengan bantuan zat peptisasi. Pertama, yaitu pembentukan delta muara sungai. Tanah liat dan pasir yang terbawa oleh aliran sungai merupakan sistem koloid yang bermuatan negatif. Ketika air laut dan sungai bertemu di muara, maka partikel-partikel yang bermuatan positif akan menetralkan sistem koloid air sungai sehingga terjadi koagulasi yang ditandai dengan bentuknya delta. Yang kedua, ada langit tampak berwarna biru. Tidak semua langit bebas dari partikel koloid. Partikel-partikel tersebut menghamburkan cahaya matahari ke mata manusia. Tidak semua sinar matahari dipantulkan oleh partikel koloid yang frekuensinya sama.